sore-sore kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Boleh bagi berdiri sama-sama. Sekali lagi dong yang semangat katakan shalom. Masih sepi sih. Sekali lagi. Shalom. Berikan sore-sore bagi Allah kita. Haleluya. Mari lambaikan tangan kiri kanan katakan hai. Happy Sunday semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siap memuji nama Tuhan siang hari ini. Amin. Allah sumber kekuatan kita. Haleluya. Yuk. Hanya kau milikku di surga. Katakan tiada yang lain, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan. Amin. Kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lagi Allah sumber, hey, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Amen. Selamanya. Mari katakan haleluya. Katakan hanya kau Tuhan, hanya kau milikku di surga. Tidak ada yang ku ingini, hanya kau, tak ku andalkan. Amin. Kekuatan, kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya. Lagi Allah sumber, hey, hey, kuatku, Allah sumber kuatku, yeah, hey, kuatku ya selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Allah kekuatan kita. Haleluya Yesus. Tak pernah kau tinggalkan kami sendirian. Bahkan setiap waktu kekuatan Tuhan berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Biarkan kami menikmati kesetiaan-Mu Bapa. Menikmati kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Tak pernah habis. Tiada batasnya Tuhan. Apa yang kami dapati hari ini, semuanya baik. Kami boleh dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan.
Kami percaya dan kami akui hanya karena kasih setia Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan waktu yang sebentar, waktu yang cuma sebentar ini Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu Yesus. Amin. Mari sama-sama katakan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Amin. Mari bersama katakan, Kau hadir. Amin Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau buktikan Kau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus. Katakan selamanya setia. Terima kasih Yesus. Biarkan pujian ini menjadi doa kami. Pujian ini sungguh menjadi pengagungan kami kepadamu Yesus. Bahwa Kau Allah yang setia di hidup kami. Bahwa Kau Allah yang setia di langkah-langkah kami Tuhan. Kami menikmati bukti kasih-Mu Bapa. Kami menikmati betapa Kau Allah yang ajaib dan baik buat kami Yesus. Ya, terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur sejak di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama katakan, tiada yang dapat pisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan, dari terang-Mu. Karena Kau berikan ketenangan saat kami dekat kepadamu. Haleluya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang dunia tidak bisa berikan bagi kami, yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang tak bisa dunia berikan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Namamu, haleluya. Kau buktikan kesetiaan-Mu bagi kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bagi berdiri bersama. Hadirat-Mu Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kepadamu. Selamanya Engkau setia. Lagi
Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dulu sekarang selama-lamanya tidak berubah. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu senantiasa melingkupi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di tengah kelemahan, di tengah kegagalan dalam hidup kami, di tengah segala hal yang harus kami hadapi, kami mau tetap percaya Allah setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa syukur kami Bapa. Kami bawa dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin. Memberikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, Tuhan baik, amin. Masih percaya Tuhan baik? Bilang dong kiri kanan, Tuhan baik. Kalau kamu gak bisa mengakui di kiri kanan, kau gak bisa mengakui itu di hadapan Tuhan, amin. Sekali lagi bilang Tuhan baik. Lagi, Tuhan baik. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang baik, haleluya. Hey. Kau baik Tuhan, selama-lamanya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku mengangkat wajahku, ya. Katakan, angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau sangat baik. Ya. Mari dengan hati bersyukur di hadapan Tuhan. Ya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, ya, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Kau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah lagi. Engkau, men, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Jemaat Tuhan, katakan Engkau baik. Engkau sangat baik. Ya. Lagi jemaat Tuhan, Engkau baik. Engkau kasih setiamu tak pernah berubah. Sangat baik. Ya, lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Katakan Engkau baik Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Lebih lagi kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Kau kekuatan kami Tuhan, dulu sekarang dan selama-lamanya. Katakan bersama-sama, Yesus Kau kekuatan, ya, takkan gentar langkahku. Oh, angkat tanganku saat ku jatuh.
sumber kuatku. Mari katakan, lembah, lembah yang kelam. Ya, wow. Sebab Tuhan Immanuel, dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa. Wow, ku angkat tanganku, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, kamu berkuasa. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Nyanyikan. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber. Sama-sama katakan, lembah kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat, amin. Mamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa. Lagi katakan, hey, ku angkat tanganku, berkuasa. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, berkuasa, berkuasa selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Lagi katakan, ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Katakan, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesus. Hanya Engkau Tuhan, segala
Jemaat Tuhan katakan, ku yakin kau, ku rasakan. Kemenangan terjadi, lebih sungguh katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau ada di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan, haleluya. Kemenangan terjadi, sekali lagi, kemenangan, terjadi di sini. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ketika kami berdiri, ketika kami masuk ke rumahmu, kami percaya waktu kami keluar, kami punya keyakinan. Tidak ada lagi tekanan dalam hidup kami. Yang ada adalah kekuatan daripadamu. Pujian penyembahan telah kami naikkan. Biarlah ini boleh menjadi sesembahan, menjadi wewangian yang harum di hadapanmu. Karena kami percaya Bapa, waktu Engkau bersuka cita lewat pujian kami, maka Engkau akan bersuka cita. Dan waktu Engkau bersuka cita, Engkau akan sampaikan isi hatimu kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau pilih hamba-Mu siang menjelang sore ini untuk berdiri di depan umat-Mu yang kudus. Pakai hamba-Mu untuk menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah hamba persiapkan, Engkau yang sempurnakan. Sehingga setiap perkataan ini mendarat di telinga dan hati umat-Mu. Dan umat-Mu nanti pulang dengan kekuatan yang dari surga. Jangan biarkan satupun kami ada di tempat ini hanya mengamat-amati, hanya untuk melihat, untuk mendengar biasa-biasa saja. Tetapi biarlah setiap kami yang ada di tempat ini memang benar-benar rindu akan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya dengan kebenaran firman Tuhanlah kami berani mengatakan tadi, ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Bapa. Syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya. Ini baru luar biasa saudara ya. Saudara, kalau jam 1 ibadah itu berarti benar-benar haus sama Tuhan. Karena ini jam-jam ngantuk, jam-jam pelarian ke mall, iya kan? Tapi saudara memilih ada di rumah Tuhan. Tepuk tangan buat diri saudara dulu dong. Ya, buat diri sendiri boleh bangga lah. Siapa lagi yang mau ngebanggain kita, ya kan? Nah, hari ini saya mau bicara tentang stress or strong, ya. Ini waktu saya ditanya temanya apa? Ya keluar aja, stress or strong. Ya, karena hari-hari ini orang sedang mengalami tingkat stres yang luar biasa. Tapi pada bagian lain kita adalah orang yang strong, bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan yang saya percaya bagian firman Tuhan ini bisa menjadi landasan kita berbicara atau kita membahas firman Tuhan, ya. Jangan terlalu tegang, santai aja ya. Kalau hidup udah susah jangan ditegang-tegangin, ya. Puji Tuhan. Mari kita baca Keluaran 31 ayat yang ke-8. Keras-keras kita baca. 1, 2, 3. Oke, orang-orang yang sedang mengalami tekanan, dengar baik-baik. Firman Tuhan yang keluar luar biasa ini mengatakan, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Patah hati ini banyak banget pengertiannya saudara ya. Kalau ada yang patah hati karena pasangannya tidak jelas selama COVID, Tuhan bisa pulihkan dengan pasangan yang baru, ya kan, yang lebih jelas. Nah, mari kita lihat apa sih itu stres. Stres itu dalam terjemahan bebas artinya tekanan, ya.
Tekanan yang dicatat di dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan gangguan atau kekacauan mental dan emosi yang disebabkan faktor luar. Jadi kalau ada orang stres, biasanya faktor luar mempengaruhi. Gue udah gak kerja lagi nih, kenapa? Gara-gara COVID mulai stres. Ya kan? Suami gak pulang-pulang. Kita sih kuat-kuat aja. Istri nggak selesai-selesai, belanja melulu, nggak tahu diri, ya kan? Udah bibir ditutupin masker aja masih pakai lipstik mahal, ya kan? Akhirnya lipstik lo kena ke masker. Mikir dong, ya. Jadi stres suami, gue bingung, bini gue nggak berubah. Kalau kebaktian direm, angkat tangan. Begitu masuk mall, angkat dompet, ya. Saudara lihat apa itu strong? Strong itu artinya kuat. Strong itu artinya banyak tenaga. Saudara adalah orang-orang yang banyak tenaga. Strong itu artinya tahan uji. Nggak mudah goyah. Tahan menderita. Maju terus bro. Ya kan? Tapi kalau udah ditolak 2 tahun mundurlah, tahu diri. Atau Pak Pendeta strong. Lu nggak ngaca. Ya, jadi jelas ya. Jangan dengar khotbah semua saudara telan-telan. Ya, telan dengan bodoh-bodoh. Ya, jadi kita sudah belajar. Stres itu berarti ada gangguan mental, ada kekacauan yang terjadi yang lebih banyak disebabkan dari luar. Amin. Lihat kiri kanan saudara, muka stres enggak? Enggak ya? Selalu udah ketutup ya. Banyak tenaga, bilang begini, gua kuat. Bilang, gua kuat. Kuat ya. Saya lihat sini banyak orang Batak ya kan. Gak usah dijelasin, dari rahangnya kotak gini gua tahu. Ya, tapi lebih jelas coba angkat tangan dulu dong yang orang Batak. Supaya kalau saya dijadwal lagi di sini lo minimal bawa 2 orang lagi. Ya lumayan, orang Batak ada 1/4. Selebihnya orang Indonesia. Nah, bagaimana agar kita tetap kuat? Bagaimana agar kita bisa mengatasi segala tekanan yang terjadi? Ini pelajaran saudara. Ya, pelajaran kita bagaimana kita bisa mengatasi. Dan kita akan belajar dari yang namanya Musa, seorang pemimpin yang kuat sehingga mampu keluar dari tekanan hidup. Musa adalah jenderal pertama yang kuat dalam perang. Ya. Kalau di bawahnya ada Igerio Panggabean, follow dong. Habis minta sama Pak Gembala, followin dong. Lu gak mau, gua suruh langsung follow. Kan? Oke, kita akan belajar dari Musa hari ini. Musa mengalami stres luar biasa. Kenapa? Karena di depan tenggelam laut, di belakang Mesir. Stres, tekanan, belum lagi rakyatnya. Ya, yang bilang Musa gimana? Kalau gue mau mati aja di Mesir. Kenapa gue mesti mati di sini? Gue di Mesir bisa makan loh, bisa lihat daging ada kuali, matinya enak. Di sini kita makan apa? Wah, begitulah ya perjalanan hidup bangsa ini. Musa mengalami stres tingkat dewa, tetapi kita akan belajar bagaimana Musa tenggelamkan tekanan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, saudara, kita akan tenggelamkan semua tekanan-tekanan hidup kita. Lalu kita akan keluar dari ruangan ini dengan kekuatan yang baru. Setuju? Ya, bilang kiri kanan, kekuatan yang baru. Jangan cuma nyanyi, kekuatan di hidupku, ku dapat. Udah mau Natal lu sama Cici lu masih gak ngomong. Udah mau Natal lu sama Layak lu masih gak ngomong. Udah mau Natal sama sepupu masih gak ngomong. Itu namanya memelihara stres. Ya, itu namanya permanen. Yuk kita akan belajar. Ada langkah-langkah yang hebat. Kekuatan dari Tuhan dapat mengalahkan tekanan apapun. Kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 30-31. Begini firman Tuhan. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel, perhatikan baik-baik, melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. 31. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi peristiwa menyeberangi Laut Teberau ini menjadi pelajaran yang hebat buat saudara dan saya. Bagaimana Tuhan menjaga bangsanya. Jadi bukan sekedar kalau sekolah minggu kita dengar lalu tuh mau sambil tongkat ketok cus terbuka. Enggak. Ada alasan tongkat itu sampai dipukul ke air. Jadi pulang jangan stres lagi. Agak tenang gitu ya. Orang kalau nggak stres tuh kayak hidup damai. Nggak punya duit kalau bisa ketawa terus itu happy banget. Dia orang kaya tuh adalah orang yang bisa ketawa terus. Nggak apa-apa dibilang gila, nggak apa-apa.
happy aja. Duit tinggal 10.000 kan. Pergumulan di bawah, duit tinggal 10.000, kolektor berapa ya gitu kan. Nggak apa-apa, jangan stres, kasih aja 2.000, ketawa aja. Lama-lama juga nggak tahu malu ya kan. Ya pokoknya gembira aja, hidup ini harus gembira ya. Jangan apa-apa susah Pak Pendeta, hidup ini susah. Aduh kalau di bawah susah, semua orang susah hidup ini. Saudara ngalamin pandemi, saya juga ngalamin. Saudara bayar listrik, saya juga bayar listrik. Gak ada orang di ruangan ini yang gak kena tekanan. Tetapi lihat orang di ruangan ini keluar hebat. Kenapa? Karena tekanan itu menjadi bagian seni dalam kekristenan saudara. Karena kalau ada tekanan berarti Tuhan izinkan supaya saya naik lagi pada tingkat level iman yang lebih tinggi. Ya, jangan apa-apa, kayaknya gue susah. Emang gue udah lihat juga dari bapak malu dulunya emang udah susah. Jangan lo bilang lagi gue susah. Ya udah jadilah menurut perkataanmu. Nah, mari kita lihat bagaimana Musa dengan pertolongan Tuhan dapat menenggelamkan tekanan. Setidak-tidaknya ada 4 prinsip, ada 4 tindakan yang harus dilakukan oleh Musa dan dilakukan oleh saudara dan saya. Sehingga masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pergaulan, masalah kehidupan sosial saudara, semua bisa tuntas. Bebas. Maka saudara akan ada di tengah-tengah stres kiri kanan menjadi tiang dan saudara akan jalan. Yang pertama, ini ibadah terakhir berarti selesai jam 5 ya. Kenapa? 2 jam aja sama Tuhan ini lama banget. Habis ini lo ke mall 4 jam, belanja kagak, ngambil brosur doang, kuat lo. Gue bingung lo banyak orang Kristen, kalau ibadah lewat 30 menit, begini lo. Lo ke mall berjam-jam, duduk berjam-jam, beli kagak. Ini stres kalian ciptakan sendiri. Udah gak punya duit ke mall, akhirnya lo lihat lipstik, pengen beli, stres, gak sanggup. Dengar firman Tuhan. Sampai jam 5. Gak apa-apa kan, saya juga tahu resikonya ya. Kalau ngomong aja, ku haus, ku rindu. Enggak, tipu. Tolong jangan ada lagu ku renungkan firmanmu siang dan malam. Gak boleh dinyanyiin di sini. Karena yang nyanyiin juga gak pernah renungin firman. Ku renungkan firman, buset 1-2 aja kagak gayanya siang dan malam. Lagu muka-muka gak tahan uji, kalau lagu ujilah aku Tuhan. Jangan deh, lagu 2 tuh jangan dinyanyi. Jangan, nanti bener-bener Tuhan uji, mati lo. Jangan ya. Listrik jam 2 bunyi tit, gak bisa ngisi pakai ATM, bingung. Nyanyi, ujilah, mati lampu lo. Ya, mau lo pendoa kek, kalau nggak bayar mati. Ya, ada orang bilang begini, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nah, ini kan banyak pendeta senior. Ya, saya kasih tahu saudara orang Kristen, jangan sembarangan ngomong bahasa itu tuh. Ya, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil, benar. Tapi kalau lu udah umur 95, stadium 4 terakhir, tinggal mati, masih lo datang berani bertujuh, tenang Pak, dalam nama Yesus sembuh. Darah Yesus sembuh, pulang 2 hari mati dia. Ya, jangan sembarangan. Tenang Pak, tenang Bu, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. 95, kalau dia sembuh lo menuntunin terus. Ya, saya sekarang anak, kalau dia masih 32, kita bisa, kalau udah 95, kita berdoa supaya Pak, seandainya ibu diambil, terus kuat. Bu, sudah siap ketemu Tuhan, itu yang benar. Ada orang umur udah 56, terus pengen punya anak. Kita doakan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Benar. Tapi buat lo mustahil. Dia bilang Bapak gak beriman. Sarah aja begitu. Itu Sarah. Lo lamsihar. Gak bisa, jangan sama. Saudara kalau baca Alkitab lihat-lihat, pikir-pikir. Ada orang naik mobil bilang darah Yesus kok pasti dapat pegang. Lu doa sampai pagi gak dapet tuh mobil. Lo kalau mau punya mobil ke showroom bawa duit. Lo doa sampai mati gak bakal mobil datang. Dari mana ajarannya? Ke showroom bawa duit, Pak, darah Yesus baru keluar. Kalau lo kasihnya 100 juta bisa keluar kreditnya, mungkin ada mujizat diturunin. Jadi jangan sembarangan pakai kata-kata itu. Ya, saya pasti kalian punya rahmat dan disertai Tuhan, Immanuel, ya kan? Dan kau melayani ministry. Nama lo aja keren semua. Tapi ya jangan sembarangan ya. Nih cowok naksir ini. Udah tahu kelasnya beda. Nih seumur hidup, contoh 32 tahun ngojek mulu. Dia udah dari beranak pakai mobil. Udah jangan suruh Tuhan capek. Darah Yesus, Tuhan bisa berubah. Dia pasti mau masuk. Udah gak mau. Sadar diri aja, ada kelasnya ya kan? Betul gak Bu?
Ibu juga mau jadi orang Belanda nggak bisa. Akhirnya Bu Cherry bule cat sendiri, nggak apa-apa. Ya, tapi kita sadar kita orang Indonesia jadi orang Belanda nggak bisa. Iya, supaya nggak stres ya kan? Itu merek apa? Bigen? Oh enggak ya, bukan. Oh, Bigen sisir sendiri, ya kan? Jadi saya bingung gitu. Ya tolong dong, bahasa begitu udah dewasa dikit, betul ya? Dulu kan ada ajaran pegang mobil, darah Yesus dapat, nggak dapet lu. Sampai mati bangkit lagi nggak bisa. Ya, kalau naksir juga lihat kelasnya, gue nilainya 6. Dia 6 juga. Itu juga 6 pembulatan ke atas. Karena gurunya teman mama lo, tadinya kan lo 5,6, pembulatan 6 supaya naik. Lu kalau nilai lo 6, dapat pasangan 9, lu juga stres jalan. Dibilang pasti ngedukun. Kalau nggak pasti dia kaya. Kan kesian. Nggak ada cinta yang abadi di situ. Ya, jadi kita keluar nih stres, belajar dari Musa. Ya jangan sembarangan ya bilang, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ada yang mustahil. Saya mau jadi presiden Indonesia, mustahil. Lo doa aja terus 2 tahun buat gue, nggak bakal. Ikut partai kagak, ikut apa-apa kagak mau jadi presiden. Mikir ya kalian nih serius ya. Yuk kita belajar dari Musa. Apa sih? Lihat. Yang pertama, Keluaran 14, 15, 16. Perhatiin ya, baik-baik perhatiin ya. Ini kita perhatikan nih, benar-benar. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Saudara, kalimat ini keluar kenapa? Waktu bangsa itu jalan, dan saya tadi katakan di depan laut, gua masuk mati, gua nengok belakang Mesir gua mati. Maju kena, mundur kena, ya kan? Stres tingkat dewa. Lalu dia bilang, tuh Musa, lu mau bunuh gua di sini. Lalu Musa ngomong sama Tuhan, Tuhan gimana dong? Lalu Tuhan ngomong dengan bahasa sederhana, Musa, lu udah keluar sampai di pinggir laut ini. Ingat 10 tulah mujizat yang gua buat. Lu juga asalnya cuma ngapung-ngapung di kali. Gua udah tolong, lu masih ragu. Begitu kira-kira. Makanya aduh Musa jangan banyak ngomong lah. Lu turun ketok itu. Jadi Tuhan mau supaya stres ini keluar. Harusnya Musa berani tunjukkan imannya dengan tindakan. Nah, begitupun kita banyak kali manusia cuma jago teori. Doa subuh, doa siang, doa malam. Tapi nunjukin iman gak berani. Ini banyak muda-muda nih, anak muda. Kalau gue lihat sih banyak yang masih single nih. Gue lihat jarang sebelah cowok cewek semua. Emang cowok di sini kurang keren-keren sih kelihatan, gue juga udah lihat. Lu cari cowok dari gereja lain, pasti ikut cewek kan? Biar tambah di sini cowok-cowok baru. Ya kan gitu ya, cowok sama cewek kalau nikah pasti cowok ikut gereja cewek. Yang cowok-cowok, yang cewek-cewek cari cowok dari gereja lain. Jangan dari sini, kalau putus dia pergi. Luka, ya kan. Yang cowok-cowok, susah ya gue suruh cari cewek sini, gak mau cewek-cewek di sini. Saudara, iman itu harus ditunjukin. Alkitab juga bilang, tunjukkan imanmu perbuatanmu padaku, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan berteori terus, teologi ketinggian. Aduh, orang boleh belajar ya teologi, tapi kalau ketinggian nanti iman gak ditunjuk, semua satu kata juga diurak-urak terus. Tunjukin iman saudara dan saya. Musa disuruh Tuhan, Musa lu jangan ngomong aja. Ambil tongkatmu ketok, tunjukin dong imannya supaya pengikutmu itu tambah semangat. Saudara, hari-hari ini kita gak berani tunjukin ini. Sorry jangan tersinggung yang di rumah. Saya sekarang nih udah gak pernah nganggap di rumah itu ibadah. Sorry ya. Enggak. Selama gereja buka, ya ibadah ya gereja. Di rumah iseng, nonton, gak ada kerjaan. Betul ya? Betul. Orang lagi dengar khotbah bisa pesen makanan online. Lu bisa nih pesen sekarang. Lagi dengar khotbah, Pak Pengki lagi ngomong udah berapi-api, dia ke dapur matiin air. Habis itu ngomong apa? Dia mundurin. Enggak ada harganya hamba Tuhan, gue lihat. Dengar, kalau gereja buka gereja, ada orang takut mati di gereja, itu orang paling bodoh sedunia. Tapi mau mati di mall. Di mall lo rame-rame kagak ada prokes, foto buka lagi selfie. Giliran rem udah ibadah, prokes enggak, pale lo menjut.
Serius saya saudara, tunjukin dong iman saudara. Ya kan? Masa gereja udah buka lu takut tapi lu kondangan bisa dari hari Sabtu. Apalagi kalau udah dari suku kita jam 6 udah sanggul lo. Jam 9 pemberkatan, bubar jam 8. Kenapa? Kalau cepat buru-buru sayang, sanggulnya mahal, mau dilihat orang. Nggak ada yang komen, lewat-lewat aja meja makan, sungguh dikomenin. Nggak ada yang komen gitu. Ih gue kesel deh, udah gue nyanggul nggak diomongin. Emang gue jelek ya? Ini sadar. Ya? Nah ini serius saudara. Hari-hari ini yang perlu kita tunjukkan adalah iman kita. Lewat perbuatan nyata. Jangan cuma jago aja berteori ya. Banyak orang jago-jago teori tapi begitu sepupu nggak bisa bayar sekolah, duit lo lebih, bayarin bantu nggak bisa, ya. Pelit, minta ampun. Ini mau Natal nih, nggak ada pesan dari gembala, nggak ada pesan. Cuma tiba-tiba aja. Orang karismatik bilang Roh Kudus tiba-tiba ngomong. Tapi saya nggak begitu ya, tiba-tiba kepikirannya. Saya nggak suka apa-apa roh. Giliran lo hilaf aja, ya roh lah. Saudara, Yesus mau ulang tahun. Nah ini ada anak bayi tuh di situ. Contoh ya. Itu anak belum setahun, betul nggak? Kalau dia setahun, ulang tahunnya gila nggak? Pakai badut, McD ya. Waduh, satu paket 22.900, 100 orang 22.900.000. Selesai acara ribut karena ada yang bawa suster 2, jadi meledak 5 juta. Ribut, ya kan? Tapi lihat anak 1 tahun yang kita nggak tahu jelas gedenya jadi apa. Kita bisa lo ulang tahun habis-habisan, masuk Instastory. Tapi Yesus yang jelas mati buat saudara, saudara nggak pernah rayain itu seperti itu. Coba Natal ini lo sekali aja, yang kerja kasih 1 juta, seumur hidup lo kan belum pernah nih lo kasih nih. Yesus lo ulang tahun Yesus, nih gue kasih nih udah. Coba deh. Pernah nggak saudara kasih kado yang terindah? Kagak. Cuman gaya di kota kecil bet. Itu dari opung, gue punya opung udah ada lagu itu. Nggak penting itu. Coba. Saya nggak tahu apakah ada perayaan Natal di sini. Mungkin Natalnya Diakonia. Ayo bawa dong persembahan ulang tahun Natal, ulang tahun Yesus. Kita kalau ulang tahun temen jam 7 di restoran, jam 4 nyalon, betul nggak? Nyalon lo. Paling jelek tuh nyalon pinggir-pinggir kali pego lo. Bener, paling jelek tuh. Itu juga nyalon yang salah. Pego tuh. Yang airnya masih air pompa, pego. Belum masuk mall 2,5. Untuk yang begitu kita gila lo ya. Untuk Tuhan enggak. Saya enggak lagi disuruh khotbah kasih persembahan, enggak. Cuman tiba-tiba terlintas aja, Yesus mau ulang tahun. Kasih kado yang terbaik, nggak usah pakai baju baru, nggak ada gunanya. Ya, kasih, tulis. Untuk ulang tahun, manajemen jangan salah ya, untuk ulang tahun. Ya, tanda ada perayaan Natal, uangnya tuh benar buat ulang tahun. Makan-makan yang enak, lebih kasih sapan semua orang. Biar ada apa nih, Yesus ulang tahun Pak. Ya kan, ini enggak, Yesus ulang tahun, anak sibuk dibawalah ke departemen store, didandanin. Habis itu nyolong lagi anak kita. Ya, jadi tunjukin iman kita dengan nyata. Musa disuruh Tuhan seperti itu. Supaya stres tenggelam, tunjukin Musa, ketok itu tongkat supaya mereka bisa jalan di antara 2 air. Yang kedua saya pelajari, apa yang dilakukan atau apa yang Tuhan mau dalam hidup Musa. Perhatikan baik-baik ayat ini. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang berkuda. Seringkali kita sudah menunjukkan iman kita. Seringkali waktu kita punya masalah, waktu Tuhan sudah kita libatkan, lalu mulai 50% udah kelihatan titik terang, 60, 70% kita mulai begini kerang. Dan kita mulai curi kemuliaan. Misalkan kalau pemimpin pujian, kalau lo mimpin pujian, ngangkat lo. Uli kali dia, ya kan? Ngangkat. Saya bingung kalau ada orang yang ibadah gitu. Kalau dia yang pimpin kayaknya urapan. Gak ada hubungannya saudara. Ngangkat urapan itu urusan lo pribadi. Dia mau nyanyi sampai air mata darah sampai begini-begini doang juga enggak. Dia nyanyi
pas-pasan, tapi kalau lu menikmati hubungan sama Tuhan, lain saudara. Lihat Tuhan bilang begini, Musa, ketok dong. Terbuka, jangan curi kemuliaan Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, supaya orang Mesir melihat kemuliaan. Jadi dalam diri Musa, orang Mesir harus lihat ada kemuliaan Tuhan. Nah, persoalannya adalah kita kadang-kadang tidak mempersilahkan Tuhan memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup kita. Yang Tuhan mau dari Musa, supaya lewat sikap Musa yang nyata, Tuhan bisa memperlihatkan kemuliaan. Jadi yang kedua jelas, persilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup kita. Itu tandanya apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Kemanapun engkau jalan, orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan dalam hidupmu. Makanya stres boleh datang, tetapi ketika kita biarkan Tuhan sebebas-bebasnya dalam hidup kita, bingung orang. Gila, keluarga kita semuanya susah termasuk dia. Tapi dia masih bisa nyanyi, hatiku penuh nyanyian. Makanya saya selalu bilang, mujizat yang terbesar menurut saya nih ya, jangan bilang lagi kata roh ya. Karena kan saya belajar, mujizat betul, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Tapi nggak orang Kristen pun bisa lakukan itu. Musa lempar tongkat jadi ular. Dukunnya Firaun lempar tongkat jadi ular enggak? Jadi orang lumpuh didoain dalam nama Yesus bisa sembuh. Tapi dibawa ke gunung-gunung juga bisa sembuh. Biasa aja. Makanya 10 orang sembuh. Yang balik berapa? Lu pada gak baca Alkitab. Yang balik berapa? 1. Jadi gak percaya juga bisa ngalamin yang namanya mujizat badania, lahiriah. Tapi buat saya mujizat yang terhebat adalah ketika kau seorang diri. Ketika duit, dompet udah kulit ketemu kulit, tahu artinya gak ada lagi uang di dalamnya. Ketika kau pulang ke rumah, kakakmu, adikmu, keluarga bilang lu sanalah. Lu gak beres hidup lu. Lu seorang diri, sebatang kara. Tapi lu masih bisa bilang apapun yang terjadi, gua tetap mencintai Yesus. Itu baru mujizat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mujizat itu ketika saya sama Tuhan tidak bisa diobrak-abrik oleh apapun. Itu baru mujizat. Gila ya keluarga ini. Hidupnya susah Senin Kemis. Anaknya aja sekolah kayaknya last minute baru bisa bayar. Tapi tetap gereja keren. Ibadah 1, 2, 3 dia datang. Nganggur kali gak ada kerjaan. Kerjaan dia paling bener 3 kali ibadah. Emang kerjaan lo apa? Lu datang sekali juga lagi dengar khotbah main WA. Terus lo kedua juga cuman ke mall lihat-lihat. Mana tuh ketemu jemaat dibayarin makan bread. Ketemu lo jemaat di mall yang lihat-lihat sejenis. Gimana lihat-lihatan siapa yang bayarin? Gak tahu. Penyembahan deh lo berdua. Karena gak ada jawaban jam 3 ibadah lagi. Kan begitu. Saudara ini luar biasa. Tuhan bilang begini. Biar orang Mesir melihat kemuliaan. Hari ini apapun masalah kita waktu kita stres, buka hati. Biarkan Tuhan sebebas-bebasnya memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Maka dunia akan heran, dunia akan terkagum-kagum. Mereka akan bilang, ini orang jemaat dan mogot. Gue pikir apa ya? Gue pikir toko ban. Ternyata di situ ada orang yang digelindingi oleh firman Tuhan dan keluar menjadi radial Kristen. Wih, luar biasa. Pelek 18 lagi. Wih, ya Kak. Oh, itu udah mantep banget saudara. Bisa touring. Kristen tuh harus begitu. Ya kalau pulang ribut-ribut gak ada gunanya lah. Ngerame-ramein doang. Ya, saudara harus naik kelas. Ya, mau Natal sebentar lagi. 24 sampai tanggal 2 PPKM. Ya kan? Berarti gak bisa kumpul lah mungkin. Ya, jangan sedih. Biasa aja, gak ada PPKM juga lu gak ngapa-ngapain. Biasa-biasa aja. Ya, iya dong ya. Lihat saudara yang ketiga, apa sih yang Tuhan mau? Wow, luar biasa sekali. Saya coba lihat dari kitab Keluaran ini. Ayat yang ke-22. Tenang, bentar lagi habis. Ya buru-buru aja. Yuk kita baca ayat 22. 1, 2, 3. Saudara lihat artinya sederhana.
Ini namanya expository, mengeksplor ya setiap kalimat. Perhatiin baik-baik. Dalam terjemahan bebas, lalu mereka jalan tuh di tembok kiri kanan. Dia jalan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Dia nggak lihat lagi ke belakang, Mesir, enggak. Dia lihat ke depan seperti Paulus, aku hanya mengarahkan diriku pada Kristus, berlari-lari pada tujuan ke depan. Meskipun kepala sampai berdarah-darah, tapi ada mahkota yang disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Yang ketiga, lihat prosesnya. Musa ketok. Habis ketok, biar orang Mesir lihat kemuliaanku ada di dalam bangsa ini. Setelah kemuliaan Tuhan dinyatakan terbuka, maka berangkatlah orang Mesir jalan. Seperti apa yang saudara baca di tulisan. Mereka menikmati pertolongan Tuhan dengan antusias. Gak ada keraguan. Begitu diketok terbuka mereka jalan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Gembira aja, gembira. Bayangkan orang-orang yang mau keluar dari stres kadang-kadang tidak menikmati pertolongan Tuhan. Tuhan sudah tolong, bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Balik lagi. Ya tapi kan kita juga manusia, Pak, ada keraguan. Ya silahkan saudara masuk di kelompok manusia penuh keraguan. Saya tidak mau masuk dalam kelompok penuh keraguan. Ya manusia kan sama aja. Enggak sama. Lain. Kita manusia-manusia baru. Sama tadi pagi saya khotbah. Tapi Tuhan sama aja. Enggak. Lu mau berdebat sampai mati enggak ada. Tuhan enggak sama. Lu punya Tuhan, lu punya Tuhan, lu punya Tuhan, gue punya Tuhan. Ya tapi Tuhan satu nggak tahu. Tuhan gue disembah. Tuhan gue yang bawa ke surga namanya Yesus Kristus. Kalau Tuhan lo nggak ada Yesusnya berarti Tuhan lo lain. Selesai. Ngapain berdebat? Ya tapi Tuhan yang nggak tahu deh. Pokoknya gue Yesus Kristus. Kalau lo nggak ngakui Yesus, Tuhan lo sama gue lain. Udah selesai, nggak usah ribut. Yang diributin nanti, yang dipotong siapa? Ishak Ismail ngobrol di warung kopi lagi. Kopi hitam 7.000 sampai sore, kurang manis tambah gula. Kemanisan tambah air, main catur tuh sampai sore, nggak habis. Ya kan, ribut aja yang kayak gini, nggak penting. Tuhan saya yang bawa saya ke surga namanya Yesus Kristus. Tuhan saya ngajarin saya untuk berani mempertontonkan iman saya di situasi pandemi seperti ini. Mau COVID-30 nggak ada takutnya orang Kristen ya, udah jangan norak ya. Jangan terus-terusin WA hoax. Di Belanda serangan ketiga. Di Jerman, saya udah males. Kenapa? Hari Sabtu liganya masih main, berarti nggak ada masalah. Masih main, ada penontonnya. Ngapain lu nerusin? Mendingan nerusin firman Tuhan. Bu, tapi kita mesti hati-hati. Udah tahu, udah mau 2 tahun, tahulah caranya hati-hati. Udah tahu. Ya kan? Dan saya yakin sekali kita akan menang. Nanti akan rapat-rapat lagi. Pasti. Tunggu waktu aja. Ini sebetulnya Tuhan sedang proses. Maling-maling di gereja gak bisa nyolong, ada jarak, gak bisa ngambil handphone. Gak bisa. Kalau dulu kan mengalirlah, bisa deket. Sekarang gak bisa, kejauhan. Mungkin juga salah satu ya kan hal positif dari COVID, para copet bingung. Maling-maling tas, maling handphone udah gak ada sekarang di gereja. Jauh, ada gereja yang masih ketakutan 2 meter, buset. Gimana nyolongnya pakai galak juga gak nyampe. Saudara, yuk nikmati pertolongan Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini, berarti kita sudah dan sedang menikmati pertolongan Tuhan. Please, hidup ini jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi hidup ini hanya perlu berkata, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Gua masih hidup, gua masih gereja, gua masih bisa nyanyi. Dompet gak ada urusannya saudara. Emang lu datang ditanya di depan, bawa duit berapa? Nggak ada, gaya boleh keren. Persoalan kita nanti di depan jalan. Gojek angkot. Itu urusan kita. Kita mah gembira aja terus. Iya dong. Yang penting masuk rumah Tuhan yang terbaik. Saya kan kalau masuk gereja suka cek-cek juga kan. Tadi saya cek juga, saya ke WC. Nih WC juga bawa penderitaan buat perempuan. Biasanya kan WC itu sebelum masuk ruangan pertemuan kan orang dandan. Kan lu repot kalau kesini. Begitu masuk masih ablak-ablak. Ke WC dilihat orang, hancur. Pas keluar, bidadari, ya kan? Jadi makanya dandan di rumah. Ya saudara, kita pulang. Segala macam penderitaan yang kita alami hingga saat ini, masing-masing punya penderitaan yang berbeda-beda. Nikmati. Bahwa kalau saya ada sampai saya ada saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Udahlah, hidup jangan banding-bandingin dengan orang.
Ya, cukup kita lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau dibandingin gak bakal beres, saudara. Saya jadi orang sangat miskin sekali kalau saya bandingin dengan orang yang punya bank. Tapi saya kaya banget kalau dibandingin sama orang yang sekarang kulitnya udah warna silver. Saking berubah matahari ya. Matahari sekarang nggak bikin orang hitam, jadi warna silver. Kemarin hujan, luntur semua, jalanan penuh silver. Ya jadi apa ukurannya? Kalau saya ukur dengan orang yang susah, saya kaya. Saya ukur dengan orang yang di atas, saya miskin. Ukurannya adalah bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Ya saudara, Filipi 4:13 bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dan ayat 19 bilang Allahku akan memenuhi keperluan menurut kekayaan di dalam Kristus. Kebutuhan pasti. Saudara mau gajinya UMR sama 100 juta. Sampai saat ini makan 3 kali. Betul nggak? Punya duit ratusan miliar juga makan 3 kali. Bahkan yang ratusan miliar cuma bisa bayarin orang makan. Pas dia makan, sok buntut. Nah gue kolesterol. Dia karunianya ngebayarin. Kita karunia menikmati. Lu pilih mana? Ngebayarin apa nikmati? Iya nggak? Dong. Aduh. Saudara kalau pinter-pinter bawa diri. Menempatkan Tuhan di tempat paling atas. Hidup enak saudara. Enak hidupmu. Dengar deh. Enak. Kalau lu bawa susah-susah semua. Ya mulai hari ini bilang hidup enak. Makan gak makan, Yesus Tuhanku. Bilang. Dan orang yang menjadikan Yesus Tuhan pasti makan. Ya, saya selalu yakin makan, pakaian, tidur, sekolah anak pasti beres orang Kristen. Gak bisa Pak, Bapak saya gak kerja, Tuhan bisa kirim orang bayarin anakmu kalau kau serius dalam Tuhan. Ya kan? Dan orang yang Tuhan kirim, dikirim Tuhan bayarin, biasanya anaknya berprestasi. Jadi di sini yang suka sekolahin anak, kalau anaknya nggak masuk ranking 20, jitak aja, lu bayar sendiri lu. Lu beasiswain orang bego, salah ya. Beasiswain harus orang pinter supaya dia lulus, dapat beasiswa, pinter kerja, dia bisa lagi jadi berkat. Nah orang on lu sekolahin, habis duit bekelain dulu. Yang ada kita ke polsek mulu ngurusinnya. Ya itu mah sesuai tema, tenggelamkan aja dia, bikin masalah kamu ya kan. Lu mah ngaco ya. Nah saudara lihat langkahnya, tunjukin iman, biarkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya, dan waktu Tuhan sebebas-bebasnya bekerja membelah laut itu, antusiaslah, nikmati berkat-berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan yang terakhir, yang uniknya dari bicara stress or strong ini, wah luar biasa. Si stress mengakui bahwa Tuhan yang si strong percaya ini memang ada. Ya, lihat ayatnya kita baca. Ini terakhir saudara ya. Karena saya tahu angkot Cengkareng terakhir 2:30. Ya kan? Yuk kita baca. Ini kan pasti wilayahnya kan gak mungkin Pondok Indah kan, Cengkareng dan Mogot ya kan. Kiri yang kalau ada hujan Mas bunyi geledek kedengeran gak? Serius nih. Dulu gitu kedengeran gak di sini yang udah denger? Nah, kalau udah 4 kali dung pasti ini beberapa gitu. Gue balik naik. Soalnya begitu dia balik rumah udah kerendam ya kan. Dan itu nikmati. Nggak semua orang mengalami hujan 10 menit kebanjiran. Itu satu kebahagiaan. Ya enggak, orang kaya yang rumah di selatan belum tentu bisa main air. Ya enggak. Ada teman saya bilang, Pak Pendeta kenapa sih anakku bego banget nggak naik? Kalau anak lu nggak naik, pertemuan orang tua murid lu bangga. Kenapa? Karena nggak semua anak bisa ngalamin nggak naik kelas. Bangga dong. Lu bapaknya siapa? Bapaknya si Joni. Nggak naik anaknya, keren. Anak lu naik ya sekali-sekali ngalamin nggak naik gitu. Pasti dibilang, bapaknya Joni sama gilanya gitu kan. Ya. Nah, mari kita lihat ayat ini. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Tahan. Sehingga orang Mesir berkata, tolong bacanya jangan kayak anak TK. Koma titik perhatiin ya. Sehingga orang Mesir berkata, titik 2, yuk. Mari kita lari meninggalkan orang Israel. Koma. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara lihat. Mesir ini adalah stres. Mesir ini adalah tekanan. Ya. Jadi stres saudara, tekanan saudara itu si Mesir-Mesir itu
Akhirnya begini. Contoh nih, orang misalkan ngomongin, ya contoh gembala aja lah. Ini saya bukan supaya minta khotbah dijadwal lagi, bukan, contoh. Ya kan? Nih Pak, ya saya kan di sini setahun sekali, tapi rasanya dong ya, urapannya dalam. Habis ini ukurannya gampang, buka kantong kolektor. Kalau dikit berarti lo cuma dengar-dengar doang. Ya kan? Saudara, ya nggak usah lah. Misalkan Mas Gideon nih, sahabat saya nih. Dari dulu sampai sekarang kumisnya begitu terus ya. Ada orang jahat sama dia. Pokoknya si Gideon kita hajar aja. Dia nggak boleh tuh digeberin. Dia pokoknya banyak banget ceritanya. Begitupun banyak sering terjadi kan dalam hidup saudara. Tapi Mas Gideon ini, gue nggak mau tahu. Gue cuma mau melayani. Gue cuma mau tunjukin iman gue. Gue cuma mau membiarkan Tuhan sebebasnya dalam hidup gue. Gue gak mau tahu. Gue melayani di Rembo, nikmati aja. Terus kita terus hantem dia. Akhirnya ngomong begini. Udah lo capek lah urusan sama dia. Kenapa? Gak bisa digoyang kalau hari Minggu di sini. Saudara, si pembuat stres mengakui bahwa orang yang mau dibuat stres ternyata strong. Karena apa? Karena ada sesuatu di luar itu yang membuat dia kuat. Kalau saudara baca ini jelas. Saudara, si tekanan tenggelam sendiri bersama dengan pengakuannya. Si Mesir datang sebagai pembawa tekanan. Akhirnya dia bilang, aduh udah deh kita mundur deh. Memang dia punya Tuhan. Jadi gereja ini misalkan, Allah Pak Paulus, Allah Pak Pengki, Allah Pak John Kramer. Kayak kita jalan terus, akhirnya capek loh. Kenapa? Karena kita membiarkan Tuhan menunjukkan kehebatannya di gereja ini. Lalu ketika kita terus beribadah, akhirnya dia bilang gini, udah ada, kita nggak bisa, kita kalah, kita nyerah. Kenapa? Dia punya Tuhan yang hebat. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Wah, itu luar biasa. Makanya stres boleh ada, tapi kalau kita strong luar biasa dengan ini contoh yang dari Musa aja, belum lagi contoh dari yang lain-lain. Kapan kalau saya diundang lagi kita bantai tuh toko-toko Alkitab bagus. Ya, itu luar biasa, kita perlu belajar. Bayangkan Musa tertekan, dia Tuhan cuma bilang, tunjukin, ambil kayu mau ketok. Setelah itu kau diam aja, biar kemuliaanku dinyatakan. Dan kalau aku menyatakan kemuliaan, nikmati, jalan bersamaku. Kenapa? Karena yang di belakang akan lari dan bilang, wah gak bisa kita kejar. Kenapa? Karena dia punya Tuhan yang hebat. Wah, dia ngaku sendiri. Ya, mertua saudara ngomongin saudara, alah lu gak bakal, lu gak akan bahagia. Wah dia cecer terus, akhirnya mertua bilang, gue nyerah sama dia. Ya kan? Yuk pacaran berdua nih misalkan mantannya ganggu terus. Lu terus aja dalam Tuhan. Akhirnya bilang gak bisa. Gue udah kirim bunga tiap hari. Mulai dari warna merah, ungu. Gak bisa dia goyang. Ya lu bego. Kirimnya bunga bang. Goyang pasti. Ngirim bunga beli di Rempoa ya. Ya kan? Waduh saudara benar. Kalau kita terus berpegang pada Tuhan. Si pembuat keonaran capek. Dan dia akan bilang gak bisa. Gak bisa, dia melayani Tuhan serius soalnya. Lu jangan lihat deh orangnya mencela-mencela, dia melayani Tuhan serius. Bapak Ibu, anak-anak muda dengar baik-baik. Kalau kita serius sama Tuhan, stres tetap ada. Sampai mati kita punya stres, tapi kita bisa kelola stres dengan baik. Ya, kita pasti bisa. Daud seumur hidupnya ngalamin stres. Salomo stres. Semua, tapi bisa bro. Bisa menyelesaikan. Petrus apa enggak stres? Dia ngebohong sampai 3 kali. Dalam pelayanannya dikejar-kejar. Tapi dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Paulus katakan. Jadi hari ini, yuk tenggelamkan stres dan jadilah kuat. Baca sama-sama. Ya, apa yang harus kita lakukan? 1, 2, 3. Berani tunjukkan iman dengan tindakan nyata. 2. Persilakan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup kita. 3. Nikmati pertolongan Tuhan dengan antusias tanpa keraguan. 4. Biarkan tekanan tenggelam bersama pengakuannya akan kebesaran Tuhan. Saya mau sampaikan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita juga akan berdoa sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat untuk setiap persembahan yang akan kita berikan. Mari kita tundukkan kepala. Kalau saudara sudah siapkan berkat, benih yang sudah siap tabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, tidak ada salahnya saudara pegang amplop saudara angkat dan kita berdoa. Bapak terima kasih. Inilah persembahan kami yang kami bawa di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya
Kami sedang menabur di tanah yang subur, di tempat yang tepat. Dan kami percaya seberapa benih yang kami tabur, dia akan bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Kami diberkati karena Tuhan selalu memberkati kami. Kami memberi bukan karena kami mengharapkan sesuatu, tapi ini adalah rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kami. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang memberi, untuk setiap benih yang ditabur, Tuhan yang membalas. Terima kasih. Berkati gereja kami, berkati kami semua Tuhan. Berkati hambamu Pastor Rio Panggabean, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Pastor Pengki Andu, berkati juga gereja Rem, baik yang ada di Dan Mogot, di Hotel Ciputra, baik juga pelayanan kami lewat YouTube. Kami juga serahkan ke dalam campur tangan Tuhan. Tuhan berkati kami semua, karena kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan siang hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih kami diberikan kesempatan untuk tetap masih bisa melangkahkan kaki kami bersekutu dengan saudara-saudara seiman di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami sehat, terima kasih. Terima kasih untuk kota Jakarta, terima kasih untuk Indonesia, terima kasih untuk para pemimpin bangsa ini. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini, kami mau Tuhan, kami rindu kembali, kami menikmati berkat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kami. Karena itu kami mengangkat tangan kami tinggi di atas kepala dan mengarahkan hati kami kepadamu. Mari saudara, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita, menolong kita mulai saat ini sampai Ia datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati, mari sama-sama katakan amin.